Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengedar sabu-sabu yang telah menjadi target polisi ditangkap di perbatasan Sumbar, Jambi. Seorang petani nyambi mengedarkan sabu-sabu ditangkap polisi di sebuah kedai di Pasar Kinali, Pasaman Barat. Aparat gabungan Polres Darmasraya menggelar Operasi Keselamatan 2025. Seorang pengedar sabu-sabu yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang ditangkap tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di Nagari Sungai Rumbai pada Minggu malam. Pelaku bernama Marjoni, merupakan warga Bungo, Jambi, namun sering mengedarkan sabu-sabu di Darmasraya. Penangkapan buronan ini berkat adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku. Saat ditangkap, Marjoni sempat mengelak dan berdalih tidak memiliki barang haram tersebut. Namun setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 paket ukuran sedang dan 13 paket kecil siap edar. Polisi juga menemukan bukti percakapan pemesanan sabu-sabu di telepon genggam pelaku. Marjoni akhirnya mengakui bahwa sabu-sabu itu miliknya. Barang haram itu didapatkannya dari seorang bandar yang juga tinggal di Bungo, Jambi. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Darmasraya. Tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Rusmari Esa telah kembali melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial M panggilan John. Di tangan tersangka ditemukan 1 paket sedang dan 12 paket kecil jenis narkoba sabu-sabu. Dari pemeriksaan sementara memang benar bahwasanya saudara M panggilan John tersebut merupakan warga tetangga atau provinsi tetangga daerah Jambi. Atas perbuatannya, Marjoni dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seorang petani bernama Martin yang nyambi mengedarkan sabu-sabu dibekuk tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat di sebuah kedai di Pasar Kinali, Pasaman Barat. Di tangan pelaku, petugas menemukan 1 paket kecil sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan, tim juga menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang, timbangan digital, serta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yang disembunyikan tersangka di rumah orang tuanya di Jorong Sungai Paku, Ampekoto, Nagari Ampekoto, Pasaman Barat. Keberadaan timbangan digital ini menandakan jika Martin adalah seorang pengedar sabu-sabu. Tersangka bersama sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berawal dari laporan masyarakat, ya, di Pasar Kinali sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu kita lakukan penyelidikan, ya, kita temukan tersangka berada di pasar. Setelah berada di pasar kita amankan, kita temukan paket kecil. Setelah temukan paket kecil, kita langsung bawa ke rumah tersangka, di rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya kita temukan 2 paket sedang. Paket sedang setelah ditimbang berjumlah 12,10 gram. Memang betul tersangka ini baru keluar dari LP dengan kasus yang sama. Tersangka merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Akibat perbuatannya, pelaku yang baru berumur 32 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sabu, siapa punya? Lah Pak Jerong. Personil gabungan Polres Darmasraya menggelar operasi keselamatan berlalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Gunung Medan. Petugas menghentikan kendaraan yang lewat dan memeriksa kelengkapan surat kendaraan.
Petugas juga memeriksa muatan kendaraan yang dibawa. Dalam razia ini, petugas menyita sebilah senjata tajam jenis parang yang dibawa sopir mobil truk. Selain itu, pelanggaran kasat mata seperti tidak mengenakan helm serta tidak memasang tanda nomor kendaraan langsung ditindak dan diberikan surat bukti pelanggaran. Hasilnya, sebanyak 12 surat bukti pelanggaran diberikan kepada para pengendara dan pengemudi. Dalam razia itu, beberapa kendaraan juga ditahan petugas. Kita juga sedang melaksanakan operasi keselamatan mulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 23. Kendaraan yang ditahan roda 4 ada 2, kemudian roda 2, kemudian STNK yang ditilang ada 5, kemudian SIM ada 3. Jumlah seluruhnya berjumlah 12 tilang. Kemudian juga kita amankan tadi golok besar 1. Razia ini bukan sekadar memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan saja, namun juga memeriksa muatannya, termasuk barang-barang berbahaya, barang-barang yang mencurigakan, dan narkoba. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo berdampak bagi pembangunan jalan dan infrastruktur di pesisir selatan. Anggaran tahun 2025 pada bidang pembangunan jalan dan jembatan menjadi Rp0. Pasalnya, anggaran dana alokasi khusus tahun 2025 pada bidang bina marga yang sebelumnya sebanyak Rp37 miliar hilang menjadi Rp0 akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Akibatnya, 10 jembatan gantung di pesisir selatan yang rusak akibat bencana banjir Maret tahun lalu hampir dapat dipastikan tidak jadi dilaksanakan pembangunannya tahun ini. Meskipun sebelumnya, pelaksanaannya telah disetujui oleh Kementerian PU. Begitu juga dengan jalan-jalan rusak yang ada di pesisir selatan. Seperti jalan di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, jalan lintas Painan Batang Kapas, tepatnya di Bukit Pulai, dan beberapa lokasi lainnya juga tidak dapat diperbaiki pada tahun ini. Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Pesisir Selatan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang sebelumnya sudah masuk ke dalam anggaran dana alokasi khusus, agar dapat menunggu kebijakan dari pusat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan. Untuk 2025 ini kita dapat pagu DAK itu sebesar 37 miliar atau sekitar lebih kurang 20 kilo jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat akan berubah menjadi baik. Itu tidak terlaksana di tahun 2025 ini karena anggaran DAK untuk pesisir selatan bahkan se-Indonesia itu sudah menjadi 0. Akibat efisiensi, jangankan untuk perbaikan jalan dan jembatan, untuk dana perawatan jalan dan jembatan pun tidak ada dananya sama sekali. Efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat ternyata sangat berdampak di daerah-daerah. Apalagi daerah yang mengandalkan anggarannya dari APBN. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.